Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Karunia Kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ayo. Tinggal di mana? Di sini di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Tinggal sama siapa di Surabaya? Oh ya. Sehari-hari apa kegiatannya? Sehari-hari sekarang Sehari-hari apa kegiatannya? Dulu kegiatan saya jualan pakaian. Di mana? Di Surabaya sini. Di Kredit Ketan tuh loh. Oke. Iya. Belinya di mana? Belanjaannya di mana? Pasar Turi. Belanja di Pasar Turi. Iya. Terus dijual, diecer, dikreditin. Iya. Sempat berapa tahun tuh bikin usaha itu? Jual baju kreditan sempat. Sudah agak lama. Sempat berjalan berapa tahun? 10 tahun? Belasan tahun. Kenapa kok berhenti nggak lanjut? Kenapa kok? Habis kena ujian. Ujiannya apa? Kena ujian itu saya pinjem bank untuk bangun rumah. Berapa? Pinjem 105 juta, sabunganya jadi 165. Pinjem di BRI. Jadi kan ibu jual kredit juga belinya 10, jualnya kan 12. Iya, lebih ya kadang. Sama. Iya. Kenapa kok itu? Ngeluh atau sedih? Bukan ngeluh. Kan semakin saya hutang itu kan untuk bangun rumah. Ya. Belum selesai dibawa kabur. Apanya? Ya, orangnya kabur. Orangnya yang bangun? Yang bangun, iya. Ada ibu udah nyerahin? Sudah. Akhirnya nggak dilanjutin lagi tuh bangun rumahnya? Ya, terpaksa ya ditinggal begitu aja. Jadi ya terus mau apa lagi? Dicari ya orangnya sudah kabur. Gitu. Jadi agak. Deketin mic-nya. Jadi ya agak jualan agak berkurang. Jadi lemas? Bukan lemas lagi, nggak bisa. Jadi nggak semangat? Nek semangat sih ada. Jadi kenapa? Mau belanja uangnya susah, soalnya berkurang. Itu ada sedihnya gak? Ada ngeluhnya gak? Ada mikirnya gak? Saya nggak gitu. Masalahnya kan itu kan usaha saya sendiri, jadi nggak ngeluh saya. Soalnya kan usaha saya sendiri. Yang bikin ibu nggak semangat apa? Karena nggak ada uangnya yang buat belanja. Iya, kurang. Mau belanja pesanan banyak, uangnya kurang. Itu jadi berkurang. Kalau mau ada pesanan, saya nggak bisa ngasih. Gitu. Kelemahannya orang Indonesia begitu. Iya. Kelemahannya orang Indonesia makanya nggak maju-maju. Melihat nggak punya uang, nggak semangat. Iya, semangatnya berkurang. Berkurang. Iya, berkurang. Peluangnya ada. Peluangnya ada. Itu ciri-ciri orang Indonesia. Iya, betul. Namanya si goblok. Iya, betul. Si goblok. Betul. Orang Indonesia namanya si goblok. Iya, betul. Peluang ada, modal nggak ada. Modalnya mundur. Jadi semangatnya turun. Iya, turun. Akhirnya setan masuk. Iya, betul. Setannya masuk, betul. Iya, dulu saya kan pernah ke sini sekali toh, Bapak Haji. Sekali ikut pencerahan. Itu badan saya masih agak gemuk, 68 berarti. Sekarang nggak ada 40, cuma 35. Kenapa? Ya gitu, nggak. Pemasukan kan berkurang terus Bapak Haji. Ya pemasukan berkurang. Sedang kita kan perlu makan terus toh. Untuk hidup. Ya iya loh Bapak Haji. Ya untuk hidup. Rumah kan hanya bisa berdiri aja gitu. Belum total gitu. Kan sudah dibawa kabur. Orangnya sudah nggak ketemu. Ya. Gitu. Itu ciri-ciri orang
Indonesia. Iya betul. Semangatnya turun. Turun, iya betul sekali. Alasannya karena nggak pegang duit banyak. Iya betul. Iya. Harusnya ibu semangat. Iya Justru semangat. dengan ibu nggak megang duit tambah semangat kayak orang narik itu Bu apa? Narik jepretan apa namanya tuh? Busur. Betul, Narik iya. busur ke Mhm. belakang, Semakin makin kenceng kencang, Bu, makin iya. semangat. Iya. Terus nanti yang ngasih kode Allah. Lepas, das, cus. Begitu. Ini Iya. malah lemes, Selesai. Sampai berat sekarang kok badan lemas. turun. Turun turun turun. Sampai kayak gini, kalau ngomong sendiri juga agak kayak sengal-sengal gini, saya. Gampang lah. Kadek sudah Bikinin air asinan bentar belasan belakang. tahun kan sudah hidup sendiri. Ya, Jadi kan tulis dulu namanya ibu. Sekalian saya obatin. Sumi. Sampai tangan saya kayak gini, apa? Ya, itu namanya penyakit mata duitan. Yang tengah kayak Ya, gini. nanti kalau ibu saya kasih pegang duit langsung bisa sembuh kok. Alhamdulillah. Saya pegangin duit 100 juta langsung sembuh tuh bisa nggak? Alhamdulillah, Bapak Haji. Sembuh. Itu namanya penyakit mata duitan. Belasan tahun saya hidup sendiri. Lah, saudara 4 yang hidup tinggal saya. Jadi nggak ada teman curhatnya. Ya nggak ada teman curhat. Jadi ya sendirian aja. Sendirian aja. Ibu pernah kawin apa belum? Udah pernah 2 kali. Kawin 2 kali. Suami yang pertama mati apa hidup? Hidup semua dua-duanya. Oke. Kawin 2 kali dapat anak berapa? Gagal Bapak Haji. Nggak punya anak? Oh iya. Meninggal. Anak sama suami yang pertama anaknya piro? Joyo Miti. Suami pertama 1. Iya. Anak 1 meninggal. Nikah sama suami yang kedua anaknya berapa? Gagal cerai. Jadi Gak dapat anak. Enggak punya anak. Kan 5 bulan dalam kandungan saya tergelincir jatuh sama suami. Sama suami yang kedua? Pertama. Suami yang pertama? Langsung pendarahan. Langsung dikiret. Sama suami yang kedua dapat anak gak? Enggak. Udah tua. Suaminya ya udah. Cerai mati, cerai hidup sama suami kedua? Cerai hidup semua. Cerai hidup semua. Iya. Sekarang ibu hari ini maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Biar hutang Sumini lunas. Utang ibu tidak akan lunas selama ibu masih egois. Ibu tuh masih egois. Bisa gak jangan egois? Tahu gak egois? Bisa. Apa tuh egois? Ya egois ya kalau ada apa-apa masih mikir aja. Masih saya kok gini. Itu. Sebenarnya ya saya sudah deketin mic-nya. kadang sudah bisa Bapak Haji. Soalnya kan saya nggak ada yang ganggu ya, kan hidup sendiri. Tadi kadang kan gini, ya Allah, kenapa ya? Saya kok semakin hari kok semakin mundur. Itu ngeluh gak? Ngeluh sih enggak. Itu namanya ngeluh gak? Ngeluh. Sebenarnya sih saya berusaha nggak ngeluh. Tapi dengan ibu ngomong dalam hati, iya. itu namanya ngeluh. Jadi, loh, kenapa ya hidup saya kok makin lama makin mundur ya? Itu namanya ngeluh, itu namanya mikir, itu namanya komen. Saya hilangkan loh pada. Tapi kok jadi saya mikir di belakang aja. Masih mikir belakang apa? Itu. Jadi saya sudah belajar merubah itu. Tapi kadang kok masih belakangnya tak ikutkan aja. Kan saya orangnya kan nggak mau banyak bicara toh. Jadi hanya diem aja.
Ibu nggak banyak bicara tapi sekali tindakan bikin orangnya langsung mati. Dalam arti kata mati keinginan, mati jadi kecil hati. Jadi ibu tuh diem, tapi kalau sekali tindakan, des. Ada tamu RDAY Bu, perempuan umurnya 53 sekarang. Iya. Cerai 2 kali sama kayak ibu. Orangnya diem kayak ibu, nggak pernah banyak ngomong. Dia kalau sama suami yang pertama, minta KTP-nya diurus, tato cerai. Nikah lagi yang kedua di hotel. Sama suami yang pertama dapat anak 1, perempuan. Nikah yang kedua nggak dapat anak karena cuma sebentar. Kawin di minta buku nikahnya, minta KTP-nya, tahu-tahu cerai. Namanya egois, tapi ibu masih bagus, nggak kena penyakit. Orang perempuan yang egois, penyakitnya tuh namanya kista liver. Ibu alhamdulillah nggak kena. Kenapa? Karena ibu egoisnya masih kelas ringan. Kalau tamu saya ini kelas kakap. Dari 6 bersaudara, dia anak nomor 5, dia nggak punya rumah. Satu-satunya. Nomor 1 pengusaha, punya rumah. Dia nggak punya rumah nomor 5. Adiknya punya rumah. Dia anaknya perempuan 1. Yang jadi korban jadi anaknya. Ibu masih mending anaknya meninggal. Ini anaknya dia hidup. Tapi nggak kawin-kawin sampai kapanpun. Karena dia egois. Egoisnya luar biasa. Egoisnya luar biasa. Nah dia langgeng sama suami yang ketiga sekarang. Sama suami yang ketiga. Tapi kasihan suami yang ketiga sekarang. Menderita. Nah ibu untung nggak nikah lagi. Kalau ibu nikah lagi yang ketiga lebih parah lagi. Menderita. Saya nggak ingin menikah Pak. Iya kalaupun ibu nikah lagi suami yang ketiga. Biasanya kalau perempuan egois tuh hobinya kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai. Nggak ingin kawin lagi kok, udah tua. Iya maksudnya karena ibu udah tua. Dia kan waktu kawin yang ketiga usianya 52, 48. Sekarang usia 53. Dulu waktu dia 47 waktu dia kawin yang ketiga. Gitu. Jadi ibu kena penyakit namanya egois. Kalaupun ibu punya rumah, rumahnya angker. Oh gitu. Ya, kalaupun ibu punya rumah, rumahnya angker. Dan rumahnya dandan mulu. Ya bocor lah, ya mesin airnya rusak lah. Ya sanyonya inilah, itu aja. Itu namanya perempuan egois. Nah coba ibu hilangin egoisnya dulu Bu. Egois tahu kan ibu egois? Mau menang sendiri. Maunya saya, apa-apa saya. Misalkan nih ya, suaminya dandanin yang bocor ya. Dia marah, ngamuk. Tuh perempuan egois. Maunya si perempuan egois, suaminya ngasih duit ke dia 200 juta atau 100 juta. Nanti si perempuan itu yang belanjain, dandanin rumah, perbaikin. Jadi suaminya tuh yang kasih duit ke gue dong. Yang pegang uang perempuan. Perempuan, betul. Itu namanya perempuan egois. Tapi kan nggak punya rumah kasihan. Anaknya 1 perempuan. Iya. Dan dia sama anaknya maunya lebih cantik dia daripada anaknya. Kan kasihan anaknya. Iya. Pasti lagi nonton dia. Kalau seleb dia pasti nonton. Pak Haji. Pak Haji nyinggung saya ya Pak Haji. Dan dia hobinya suami yang pertama, suami yang kedua. Dia maunya dimandiin sama suaminya. Sekarang nikah sama yang ketiga. Karena yang ketiga pasiennya RDAY. Dia belum pernah dimandiin sama suaminya yang ketiga nih. Ya Allah. Belum pernah. Kenapa? Kan saya bilang lo kalau mandiin ntar cerai. Jadi sekarang suaminya yang dimandiin sama istrinya sekarang. Berusaha gitu paling dia. Iya saya bilang. Lo jadi kalau kita ke sana kita lihat ini apaan nih kamar mandi. Ada bangkunya ini buat mandiin laki gue. Gue ingetin ilmunya lu Ji ya.
Tapi kasihan kan. Rumahnya pindah-pindah kayak kucing. Padahal dia tinggal di perumahan yang mewah di Bogor. Menengah ke atas. Dekat sama rumahnya Pak Wali Kota Bogor. Luar biasa sugihnya. Iya. Tapi ya itu egois. Nah coba ibu jangan egois. Iya mikir, padahal mikir sendiri kan nggak ada teman ya, hitungannya. Cuma saya kadang ya gitu, kok semakin mundur ya, kan pelanggan saya kan semakin habis toh Bapak, kan Hmm. nggak bisa kulaan lagi, nggak bisa belanja lagi. Deketin mic-nya. Iya kan mundur, Mm-mm. nggak bisa belanja. Jadi pikiran saya gini, ya Allah, kok nggak bisa kulaan ya? Kapan ya saya bisa belanja? Biar pelanggan saya tambah ada. Kan sekarang habis toh, Bapak Haji, tinggal tinggal sedikit-sedikit gitu untuk hidup. Ibu tinggal ngilangin egois saja, nanti rezekinya naik lagi, mededel. Amin, amin. Rezekinya mededel. Iya. Soalnya kalau saya sedih sama siapa wong keluarga saya hanya sedikit. Ya keluarga saya hanya sedikit. Nggak usah sedih, karena kalau Jadi ibu sedih nggak rezekinya ada. pergi. Nggak ada. Soalnya kan hitungannya kalau sedih sama siapa? Ibu nggak boleh sedih, ibu harus Iya. senang, gembira, Cuma ceria. ya sampai bilang egois itu iya. Egois kan? Ya itu. Iya, ibu jawab egoisnya kelamaan. Mikirnya situ, mikirnya belakang saya. Egois, egois, Iya, egois, iya, Bapak. egois. Iya, Ibu nggak mau jawab, gua sindir lagi lo egois. Iya, Gua betul. sindir lagi egois. Bu, orang yang satu-satunya ngomong ibu egois saya doang. Kecuali suami ibu yang ngomong. Walaupun gue bukan suami lo, gue udah ngomong egois. Kok gitu Pak Haji? Lah, kan kita udah bisa lihat nih. Bu, orang egois itu biasanya nih Bu, hobinya nih Bu, renov kuburan. Misalkan orang tuanya udah meninggal, dia yang renovasi itu kuburannya. Harusnya nggak boleh. Kan anaknya belum nikah. Oh, gitu. Yo nggak boleh. Oh, Jadi duitnya kakak-kakaknya dikumpulin, nanti dia yang ngelola. salah. Nah, dia yang ngelola. Oh, Kakak-kakaknya kan punya anak. Anak keponakannya kan kawin. iya. Nah, ini orang egois. Jadi panitia sibuk, panitia pernikahan tuh namanya perempuan egois. Oh, iya. Dia yang belanja baju di Melawai, Majestic. Kok Pak Haji tahu? Lah kan saya tukang ngeker. Iya, iya. Pak Haji kok tahu semuanya sih kehidupan saya? Ya gampang ketebak lah. Akhirnya yang jadi korban anak, anaknya perempuan. Iya. Jadi anaknya perempuan kalau punya pacar Gagal. gagal lagi. Punya pacar gagal lagi. Punya pacar gagal lagi. Dan selalu si ibu egois ini nggak mau jelek, maunya cantik. Kasihan si anaknya akhirnya nggak kawin-kawin Iya, sampai iya. hari ini. Betul? Betul. Sip. Alhamdulillah. Iya, saya cuma ke belakang ya gitu. Ya Allah, apa belanja? Deketin. Iya, mau belanja, uang tinggal sedikit. Eh, Untuk makan aja udah eh, nggak belanja. eh, Jadi yang penting kan makan dulu, eh, Pak Haji. Soalnya kan hitungannya kan hidup sendiri ya. iya, Makan kan nomor satu. iya. Makan nomor satu, yang penting bisa makan. Untuk bayar BRI aja susah. Saya kedat sudah 1 tahun. Nggak saya bayar. Ibu utangnya di BRI. Di BRI. Ini perempuan egois utangnya di Bank Penin. BRI saya. Cicilannya 7 juta sebulan. 2.800.000. Kok Pak Haji tahu? Wes tak keker sisan. Makanya badanku sampai kurus itu mikir hutang saya. Yeah. Punya tanggungan hutang BRI. Gitu. Tagihan kan semakin habis orangnya. Sudah lunas, sudah lunas. Jadi ya ya Allah, kapan aku bisa belanja? Kayak gitu. Ya Allah, kapan saya bisa belanja? Itu Bapak Haji. Jadi mikirnya, wis untuk makan aja, engkau belanja kari ae, gitu. Yang penting kan makan dulu. Iya. Kan hidup sendiri, makan dulu, gitu. Jadi kalau mikir
belanja enggak mikir. Sekarang Ibu maksain ke RDAI dari Surabaya, jauh-jauh dari Surabaya. Apa hajatnya malam ini? Hajatnya hutang pasti lunas. Ilangin dulu egoisnya. Amin. Ilangin dulu egoisnya. Iya. Iya. Egois itu kalau di sifat 18 masuk kemana tuh? Ada Ya, gak 18? Coba dilihat. ya bunda. Coba bos, lihat bos. Egois itu masuk di mana Iya, bos? bunda, murung, Coba bos. jengkel, bawel, cemberut, cerewet, gelisah, Semuanya orang itu. Semuanya Bu 18. gelisah. Jadi saya itu bunda itu saya sudah nggak mikir bunda, saya hidup sendiri nggak mikir bunda saya. Kan sendirian toh. Jadi nggak mikir gelisah ya enggak, sudah saya hilangkan gitu. Hidup sendiri mikirnya saya bisa makan aja. Mikirnya saya gitu, bisa makan aja. Nggak mikir jauh-jauh. Ya nggak mikir jauh-jauh. Bisa makan jadi nggak mikir saya harus begini begitu enggak. Nggak mikir cemberut sama siapa, kan nggak penting, nggak ada, nggak punya lawan cemberut nggak ada, kan keluarga cuma sendirian toh, jadi nggak ada untuk hitungannya jengkel sama siapa itu nggak ada. Iya, Ya nggak ada. Mikir cemberut tidak harus ada lawannya. Iya. Jadi mencemberuti Diri sendiri. Meratapi nasib. Nasib. Iya, betul. Menjengkeli diri sendiri. Iya betul. Iya. Iya itu. Karena egois itu akan kena semua. Itu karena dia memang egois itu tanda kutipnya menting ke awake dhewe. Iya. Iya. Mentingkan dirinya sendiri. Jadi enggak cuek masa bodoh terhadap orang lain. Ini urusanku sendiri. Jadi egoisnya gitu. Pokoknya saya. Pokoknya saya. Pokoknya saya. Nah itu akhirnya kan yang disedihin dirinya sendiri. Aku kok gak iso bayar utang. Nah sedih. Iya. Jadi karena pentingkan diri sendiri. Iya betul. Terus akhirnya juga timbul rasa ngeluh. Jengkel pada diri sendiri, jengkel pada keadaan yang menimpa dirinya. Tapi sekarang sudah saya mikir enggak. Soalnya kan badan saya kan kurus, tambah kurus. Saya udah enggak pikir sekarang. Udah lama. Ya itu harus pesan Pak Haji tadi, harus pokoknya egoisnya harus dibuang. Buang dulu. Iya saya egoisnya harus dibuang jauh-jauh. Jadi sifat 18 ini harus Ibu tinggalkan semuanya. Iya. Walaupun itu terhadap diri sendiri. Karena kalau jengkel terhadap diri sendiri, ujung-ujungnya bisa kita jengkel sama Allah otomatis. Menyalahkan Allah kita akhirnya. Ya, maka harus dibuang. Allah nggak salah apa-apa. Kita nyalahin Allah. Kenapa ya di hari tua saya kok begini? Kenapa ya kok nasib saya begini? Kenapa ya saya dari 6 bersaudara semua punya rumah, saya nggak punya rumah. Misalkan dia 6 bersaudara kan tamu saya. Kenapa ya dari semua ini gini-gini, nggak boleh. Nggak boleh. Ibu harus tidak boleh meratapi nasib. Iya saya cuma kadang ya di situ. Ibu suka meratapi nasib. Kalau lagi sendiri ibu meratapi nasib. Kenapa ya di usia, ibu usia berapa sekarang? 62. Di usia saya 62 kok seperti ini. Iya. Sementara saya lihat orang lain di usia 62. Jangan dibanding-bandingin. Enggak ingin melihat orang lain. Orang lain mau apa biarkan. Saya enggak. Ibu nggak boleh meratapi diri sendiri. Nanti akhirnya lama-lama tadi Bapak bilang benci sama Allah. Iya. Kok malah mundur Iya. terus Haji saya. Iya itu berarti kan sedih. Meratapi diri sendiri. Iya, mau belanja nggak bisa. Belanja nggak bisa. Itu ucapan yang
Gatip. Karena ibu sudah ngeblok, sudah memberi pagar bahwa dengan uang segini nggak cukup saya kalau belanja. Maka saya beli, saya makan aja. Berarti ibu tadi itu egois. Jadi mementingkan, wes penting makan, urusan nanti kan nanti. Padahal tidak begitu. Dengan uang yang ibu pegang, ibu berbuat, kan bisa nanti. Berbuat hasil jalan itu bisa saja, bahkan yang lebih ekstrim lagi, ibu mendahulukan namanya Sedekah. sedekahkan saja dulu. Bahkan Rasulullah sedekah walaupun hanya separuh Kurma. Paruh. Dari makan ibu sedikit aja, sisanya buat sedekah, itu yang bisa nolong ibu. Dekatkan ke Allah. Ibu tuh yang bisa nolong ibu cuman sedekah. Sedekah subuh. Itu yang bisa nolong ibu. Tapi kalau ibu nggak sedekah nggak bisa. Kenapa? Diratapin nasib, nggak merubah nasib. Tapi kalau ibu sedekah. Iya Bapak, memang iya. Saya merasakan begitu. Iya. Kalau meratapi terus kan nggak ada perubahan. Iya memang, iya yang saya rasakan gitu. Penghasilan kan semakin nggak ada, semakin mundur terus. Saya semakin mengeluh. Itu karena ibu sudah bilangnya mundur. Tapi ibu kalau bilangnya pasti dapat hari ini. Pasti dapat hari ini. Dengan ibu yang didapat kemudian disedekahkan, terbuka semua. Orang-orang yang harusnya tidak ngereken akhirnya nyari ibu. Bu ini bu, saya punya utang kemarin. 2 hari yang lalu ada tamu privat khusus kemarin malahan. Pak Haji, saya malah bingung. Itu orang saya nggak merasa ngasih pinjeman, itu saya ditelepon mau bayar utang 10 juta. Saya terima nggak Pak Haji? Itu saking dia sudah legowo. Privat pulang dia meraktiin legowo, dapat duit 10 juta. Privat. Iya. Sedekah 10 juta. Iya. Saya bilang, Bu, mau gak duitnya balik lagi yang 10 juta privat? Kan udah saya sedekahin, nanti balik lagi. Bisa. Legowo, Bu. Nah, pulang dari sini dia legowo, malamnya langsung diganti sama Allah 10 juta, ngetes. Alhamdulillah. Nanti naik lagi 100 juta, nanti naik lagi 1 miliar, nanti naik lagi 10 miliar. Bertahap. Caranya apa? Buang egois. Iya. Kalau saya kan hitungannya kalau urusan keluarga, urusan apa kan sudah nggak ada. Hidup sendirilah hitungannya. Jadi nggak mikir, cuma paling aku dapat uang untuk makan. Itu namanya meratapi nasib gak? Iya. Ya nggak boleh. Iya Bapak Haji. Iya itu. Ngajarin Bos, gimana caranya biar nggak ngeratapi nasib? Iya, meratapi nasib saya. Iya. Jadi kunci ilmu RDI adalah tadi sering diucap Pak Haji. Zaman kita kecil namanya ratapan anak tiri. Ratapan ibu tiri. Apa ratapan anak tiri? Iya, ibu anak tiri. Jadi harus legowo. Menerima semua ketetapan, keputusan, takdir yang Allah berikan kepada kita sekarang ini. Kita terima apa adanya. Tidak ngeluh, tidak komen, tidak mikir. Tapi apa? Dijalani, disyukuri, Dinikmati. Jadi ibu tidak